Pernah kebayang nggak sih kalau ada satu tantangan besar yang ternyata nahan potensi ekonomi raksasa sekelas Indonesia? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas cetak biru yang mungkin banget bisa jadi kunci buat ngebuka masa depan ekonomi bangsa ini. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita lihat angka yang jujur bikin kaget. Peringkat 94 dari 137 negara. Ini loh posisi kewirausahaan Indonesia di panggung global. Dan yang bikin lebih, miris, kita ada di bawah tetangga-tetangga kita di ASEAN. Sebut aja Singapura, Malaysia, sama Thailand. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Coba kita lihat sisi lain, pendidikan. Di tahun 2021, kita ada di peringkat 54 dari 78 negara. Jadi kita punya dua angka nih, 94 di kewirausahaan, 54 di pendidikan. Ini bukan cuma statistik acak ya, ini tuh kayak gejala, petunjuk adanya masalah yang lebih dalam dan saling terkait. Jadi dari angka-angka tadi, jelas banget kan, Indonesia punya PR besar soal kewirausahaan. Dan ini bukan lagi sekedar urusan bisnis kecil-kecilan, tapi udah jadi tantangan nasional yang penting banget. Oke, sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa kok bisa ya negara dengan potensi segede ini malah ketinggalan di bidang kewirausahaan dan inovasi? Yuk kita coba gali lebih dalam lagi. Ternyata jawabannya itu lumayan kompleks. Masalahnya tuh ada di akarnya, baik dari sisi budaya maupun sistem yang ada. Coba kita bedah satu-satu ya. Nah, ini dia nih yang menarik. Pertama, dari sisi budaya. Di masyarakat kita, jadi pengusaha itu gimana ya? Seringkali nggak dianggap sebagai pilihan karir yang wah atau menjanjikan. Minatnya rendah, status sosialnya juga kadang dipandang sebelah mata. Ini tuh semacam tembok penghalang mental yang gede banget loh. Terus, hambatan kedua datang dari sistem. Dan ini, krusial banget. Coba lihat kutipan ini. Kurikulum pendidikan hanya fokus pada pendidikan teknis. Artinya apa? Artinya dari sekolah kita tuh lebih banyak dicetak buat jadi pekerja yang hebat, tapi bukan jadi pencipta kerja. Fokusnya beda banget. Dan dampaknya kelihatan jelas banget di data ini. Coba deh lihat, kesenjangannya jauh banget. Di Indonesia, untuk setiap 100 orang yang punya skill sangat tinggi itu cuma 0,5. 0,5 bandingin sama Amerika yang 6,5. Atau Korea Selatan yang sampai 18,2. Ini bukti nyata kalau kurangnya penekanan pada problem solving dan berpikir kritis di sekolah, itu bikin kita rugi besar di level dunia. Oke, cukup dulu soal masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana? Nah, semua ini harus dimulai dari hal yang paling dasar, mengubah pola pikir. Caranya, lewat pendidikan kewirausahaan. Intinya tuh di sini, mengubah cara kita berpikir. Tujuannya adalah ngegeser total mentalitas kita. Dari yang tadinya pola pikir karyawan, yang cenderung nunggu perintah, menjadi pola pikir wirausaha, yang proaktif, yang nyari dan bahkan nyiptain peluang. Beda banget kan? Terus gimana caranya? Gampang, prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah. Pertama, inspirasi, terutama yang basisnya teknologi. Kedua, keterlibatan. Ini soal gimana kita bangun tim yang solid. Ketiga, eksploitasi, di mana kita benar-benar manfaatin peluang yang ada. Dan yang terakhir, keempat, keberlanjutan, yaitu gimana cara ngelola sumber daya biar bisnisnya jalan terus. Tapi, mengubah pola pikir satu orang aja itu nggak cukup. Para wirausahawan ini butuh rumah, butuh lingkungan yang mendukung mereka buat tumbuh. Makanya, kita perlu banget ngebangun sebuah ekosistem yang kolaboratif. Jadi, apa sih sebenarnya ekosistem kewirausahaan itu? Gampangnya, ini tuh kayak jaring kerjasama. Coba deh bayangin, ada pengusaha, inkubator, investor, pemerintah, sampai kampus, semuanya kerja bareng. Tujuannya satu, bikin segalanya jadi lebih gampang, lebih cepat, dan yang paling penting, bikin peluang sukses para pengusaha baru jadi lebih besar. Nah, modelnya tuh kayak gini. Akademisi nyumbang ilmunya, dunia bisnis buka peluangnya, pemerintah bikin aturan yang mendukung, dan komunitas jadi pasarnya sekaligus sumber inspirasi. Semua ini harus nyambung, harus kerja bareng, biar sebuah ide bisa berubah mulus jadi bisnis yang sukses. Sekarang, yuk kita tarik benang merah dari semua ini ke mesin yang sesungguhnya ngegerakin ekonomi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang kita semua kenal sebagai UMKM. Biar kita semua satu frekuensi, ini nih definisi resmi UMKM. Usaha mikro itu asetnya maksimal 50 juta. Kalau yang kecil sampai 500 juta.
Nah, yang menengah asetnya bisa sampai 10 miliar rupiah. Kategori ini penting banget biar kita ngerti skalanya dan sebesar apa kontribusi mereka. Tentunya jadi UMKM itu nggak gampang, tantangannya banyak banget. Mulai dari modal yang pas-pasan, susahnya dapat kepercayaan, cari karyawan yang pas, belum lagi biaya operasional yang tinggi, dan kadang kualitas produk yang masih harus terus ditingkatin. Eits, tapi jangan salah, di balik semua tantangan itu, UMKM punya kekuatan yang luar biasa. Mereka itu punya sentuhan personal, motivasi pemiliknya tinggi banget, super fleksibel, dan nggak ribet sama birokrasi. Mereka inilah rajanya pasar lokal dan domestik. Kekuatan-kekuatan inilah yang bikin mereka tahan banting. Nah, karena kekuatan dan ketangguhannya itu, pantes banget kalau UMKM sering dijuluki sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dan ini bukan cuma slogan loh, ini benar-benar fakta ekonomi yang jadi fondasi buat Indonesia. Butuh bukti? Ini dia angkanya. Dan ini benar-benar gila. Hampir 58% UMKM itu nyumbang lebih dari setengah PDB atau total nilai ekonomi Indonesia. Ini nunjukin betapa penting, betapa vitalnya peran mereka buat jaga ekonomi negara kita tetap stabil dan terus tumbuh. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng ya, mulai dari masalahnya, akarnya di mana, sampai cetak biru solusinya. Mulai dari ngubah cara pikir, sampai ngebangun ekosistem buat UMKM kita. Pertanyaan terakhirnya sekarang, buat kita semua, Indonesia kan udah punya nih cetak birunya. Tapi, apakah kita bisa benar-benar ngejalanin ini semua dan ngebangun masa depan yang kita impikan?